Welcome back to my channel. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Putri Elfrinanda Yovanka Simatupang dengan NIM 213304010286 dari jurusan akuntansi. Dan pada saat ini kita akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Hai, kembali lagi bersama dengan saya Putri Elfrinanda Yovanka Simatupang dengan NIM 213304010286 dari jurusan akuntansi semester 2. Pada saat ini kita akan masuk pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hotua Samosir SPD MSI. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada topik yang ke-10 yaitu yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. Pada topik 10 ini terdapat 6 subtopik dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama-tama kita akan masuk pada subtopik yang pertama yaitu pengertian. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Transaksi pembelian digolongkan menjadi dua yaitu pembelian lokal dan impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Beberapa fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian antara lain, yang pertama ada fungsi gudang, yang kedua ada fungsi pembelian, yang ketiga ada fungsi penerimaan, dan yang keempat ada fungsi akuntansi. Masing-masing fungsi mempunyai tanggung jawabnya berbeda. Fungsi gudang bertanggung jawab mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang diterima oleh fungsi penerimaan. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok, dan mengeluarkan order. Fungsi penerimaan bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok. Sedangkan dalam fungsi akuntansi terdapat dua fungsi yaitu fungsi pencatat uang dan fungsi pencatat persediaan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Fungsi pencatat uang bertanggung jawab mencatat transaksi pembelian ke register bukti kas keluar, dan untuk fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang kedua yaitu fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian yaitu yang pertama ada fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Untuk barang-barang yang langsung pakai atau tidak diselenggarakan persediaan di gudang, permintaan pembelian diajukan oleh pemakai barang. Yang kedua, ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Yang ketiga ada fungsi penerimaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang yang diterima pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima barang dari pembeli yang berasal dari retur penjualan. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi yang terkait dalam transaksi pembelian adalah fungsi pencatatan utang dan fungsi pencatatan persediaan. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat utang bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar, untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber atau bukti kas keluar yang berfungsi sebagai catatan utang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi pencatat persediaan bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan barang yang dibeli ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang ketiga yaitu prosedur transaksi pembelian. Secara garis besar, transaksi pembelian mencakup prosedur berikut ini. Yang pertama ada fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian ke fungsi pembelian. Yang kedua ada fungsi pembelian meminta penawaran harga dari berbagai pemasok. Yang ketiga ada fungsi pembelian menerima penawaran harga dari berbagai pemasok dan melakukan pemilihan pemasok. Yang keempat ada fungsi pembelian membuat order pembelian kepada pemasok yang dipilih.
Yang kelima ada fungsi penerimaan memeriksa dan menerima barang yang dikirim oleh pemasok. Yang keenam, fungsi penerimaan menyerahkan barang yang diterima kepada fungsi gudang untuk disimpan. Yang ketujuh ada fungsi penerimaan melaporkan penerimaan barang kepada fungsi akuntansi. Dan yang ke-8 ada fungsi akuntansi menerima faktur tagihan dari pemasok dan atas dasar faktur dari pemasok tersebut, fungsi akuntansi mencatat kewajiban yang timbul dan transaksi pembeliannya. Berikutnya kita akan masuk pada subtopik yang keempat, yaitu informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam sistem akuntansi pembelian, manajemen memerlukan informasi mengenai data-data yang diperlukan guna mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan kegiatan pembelian. Adapun beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah: yang pertama, ada jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point, yaitu untuk mengetahui jumlah jenis persediaan barang dagangan yang harus dilakukan pemesanannya kembali, agar saat jenis persediaan dibutuhkan, barang dagangan tersebut tersedia dalam gudang. Yang kedua, ada order pembelian yang telah dikirim oleh pemasok. Untuk mengetahui jumlah order pembelian dan pemasok mana yang dipilih dalam order pembelian. Yang ketiga, ada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Untuk mengetahui ketersediaan pemasok dalam memenuhi order pembelian. Yang keempat, ada total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Untuk mengetahui total saldo utang dagang perusahaan dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran utang dagang yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang kelima, ada saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Untuk mengetahui rincian saldo utang dagang dari masing-masing pemasok dan mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran kepada pemasok tersebut. Dan yang keenam, ada tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Berdasarkan dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan transaksi pembelian, manajemen memerlukan beberapa informasi untuk memberikan keputusan akan terjadinya transaksi pembelian tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, manajemen perlu mengetahui jenis barang yang perlu dipesan kembali, order pembelian yang dikirim maupun yang telah dipenuhi pemasok, saldo utang pada pemasok yang diakibatkan dari transaksi pembelian, penambahan akan kuantitas harga pokok persediaan pembelian yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekayaan perusahaan, menjamin keandalan dan ketelitian atas data pencatatan akuntansi. Selanjutnya kita akan masuk pada subtopik yang kelima, yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen adalah bukti yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah: yang pertama, ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dagangan dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaannya. 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Yang kedua, ada surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang kali terjadi, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Yang ketiga, ada surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Yang keempat, ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis spesifikasi mutu dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Dan yang kelima, ada bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang berdasarkan catatan transaksi pembelian, berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pembayaran utang kepada pemasok. Semua dokumen dalam transaksi pembelian sangat dibutuhkan sebagai alat yang membantu keandalan dan tingkat ketelitian dalam pencatatan akuntansi serta sebagai bukti terjadinya transaksi pembelian. Berikutnya kita akan masuk pada subtopik yang terakhir, yaitu subtopik 6, yang isinya ada prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam melakukan
sistem akuntansi pembelian perlu dilakukan prosedur yang merupakan tahap-tahap proses terjadinya transaksi pembelian. Beberapa prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian antara lain: yang pertama, ada prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dalam dokumen surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika barang tidak disimpan di gudang atau barang langsung pakai, fungsi yang memakai barang mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan mengajukan surat permintaan pembelian. Yang kedua, ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim surat permintaan penawaran harga kepada para pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan berbagai syarat pembelian yang lain, untuk memungkinkan pemilihan pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan. Jadi pemasok akan mengirim daftar penawaran harga barang yang akan dikehendaki. Yang ketiga, ada prosedur order pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi pembelian mengirim order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaannya. Misalnya, fungsi penerimaan, fungsi yang meminta barang, dan fungsi pencatatan utang mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang keempat, ada fungsi penerimaan barang. Dalam fungsi ini, penerimaan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas, dan mutu barang yang akan diterima dari pemasok, dan kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dan pemasok tersebut. Barang yang diterima dan diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan. Dan yang kelima, ada prosedur pencatatan utang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan memberikan laporan penerimaan barang ke fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi juga menerima faktur dari pemasok untuk dicocokkan dengan laporan penerimaan barang. Setelah itu, fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembeli dan menyelenggarakan pencatatan utang atau mengarsipkan dokumen sumber sebagai catatan utang. Dari prosedur yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa prosedur pembelian tersebut dilakukan oleh fungsi-fungsi yang saling terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan wewenang, tanggung jawab, serta menjaga kekayaan perusahaan, keakuratan, keandalan data transaksi. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit tentang sistem akuntansi utang. Sistem akuntansi utang terdiri dari 3. Yang pertama ada prosedur pencatatan utang, yang kedua ada prosedur pencatatan utang sistem pemrosesan transaksi pembelian, dan yang ketiga ada sistem retur pembelian. Yang pertama ada prosedur pencatatan utang. Prosedur pencatatan utang adalah prosedur sejak utang atau kewajiban perusahaan timbul sampai dengan pencatatannya dalam perkiraan atau rekening utang. Utang muncul karena adanya pembelian barang atau jasa secara kredit. Karena itu, sistem akuntansi utang sangat terkait dengan prosedur pencatatan utang dan prosedur distribusi pembelian. Yang kedua, ada prosedur pencatatan utang sistem pemrosesan transaksi pembelian. Dalam sistem transaksi pembelian bertujuan untuk memastikan bahwa semua pemesanan dilakukan berdasarkan kebutuhan. Barang pesanan diterima dalam kondisi yang baik. Barang yang diterima masuk gedung dalam keadaan lengkap. Pembelian tersebut dicatat dan diklasifikasikan secepatnya dan secara akurat. Dan pengurangan utang akan diterima untuk barang yang diretur atau dijual kembali. Yang ketiga ada sistem retur pembelian. Sistem retur pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pemasok. Karena adanya ketidakcocokan dengan spesifikasi yang tercantum dalam surat order pembelian, barang mengalami kerusakan dalam pengiriman yang dijanjikan oleh pemasok. Selanjutnya kita akan masuk pada prosedur pencatatan utang. Ada 2 prosedur pencatatan utang, yaitu account payable procedure. Dokumen yang digunakan dalam account payable procedure adalah yang pertama ada faktur dari pemasok, yang kedua ada kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh pemasok atau tembusan pemberitahuan yang dikirim pemasok yang keterangan untuk pembayaran tersebut dilakukan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam account payable procedure adalah yang pertama ada kartu utang. Digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo utang kepada tiap kreditur. Yang kedua ada jurnal pembelian
digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, dan yang ketiga ada jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran utang dan pengeluaran kas yang lain. Selanjutnya, prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure adalah sebagai berikut. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, yang pertama, faktur dari pemasok dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang diselenggarakan untuk setiap kreditur pada saat jumlah dalam faktur dibayar. Yang ketiga, cek dalam jurnal pengeluaran kas. Dan yang keempat, ada informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang bersangkutan dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Voucher payable procedure. Dokumen yang digunakan dalam voucher payable procedure adalah bukti kas keluar. Formulir ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai surat perintah kepada bagian kas untuk melakukan pengeluaran kas sesuai dengan yang tercantum di dalamnya. Yang kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur mengenai tujuan pembayarannya. Dan yang ketiga, sebagai media untuk dasar pencatatan utang dan persediaan atau distribusi lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam voucher payable procedures adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada registrasi bukti kas keluar atau voucher registrasi. Yang kedua, ada registrasi cek atau cek registration. Prosedur pencatatan utang dengan voucher payable procedure dapat dibagi menjadi berikut. Yang pertama, ada one time voucher procedure. One time voucher procedure dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada one time voucher procedure dengan dasar tunai atau cash basis. Dalam voucher ini, faktur yang diterima oleh fungsi akuntansi dari pemasok disimpan dalam arsip sementara menurut tanggal jatuh temponya. Yang kedua, ada one time voucher procedure dengan dasar waktu atau accrual basis. Dalam prosedur ini, pada saat faktur diterima oleh bagian utang dari pemasok, langsung dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang, yang kemudian atas dasar dokumen ini dilakukan pencatatan transaksinya. Pembelian dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Dan yang kedua, ada build up voucher procedure. Dalam prosedur ini, satu set voucher dapat digunakan untuk menampung lebih dari satu faktur pasok. Dalam prosedur ini, arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu atau accrual basis. Berikut merupakan penjelasan saya mengenai topik yang ke-10, yaitu yang berjudul Sistem Akuntansi Pembelian dan Sistem Akuntansi Utang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.